Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Allah, urapan yang baru menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar, baik secara offline maupun secara online Tuhan. Terima kasih. Segala roh-roh coba merintangi, menghalangi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang berbicara lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Panggilan dan Pilihan Tuhan. Panggilan dan Pilihan Tuhan yang saya ambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Petrus pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, sebelum saya membagi menjadi 4 bagian, saya ingin mengajak terlebih dahulu membaca di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 12 sampai dengan ayat 15 di sana dikatakan, "Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu." Perhatikan kata mengingatkan, ya sekali lagi. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggapnya sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah saudara, saya melihat dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ini ada kata mengingat, ya, ditulis oleh Rasul Petrus, ya, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan demikian, mengingatkan, ya, dan mengingat untuk semuanya itu. Nah, apa yang perlu diingat oleh yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus, ya, kepada kita tentunya ada, nanti kita akan melihat beberapa hal yang perlu diingatkan terus. Sampai-sampai Rasul Petrus katakan sebelum dia menanggalkan kemah tubuhku, artinya sebelum dia dipanggil Tuhan, dia mengingatkan kembali. Berarti ada sesuatu yang sangat penting bagi kita juga yang perlu diingat sehingga kita tidak akan melupakannya. Ya, saya senang sekali Rasul Petrus ini sebelum menanggalkan kemah tubuhnya, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia katakan, dikatakan sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya dia begitu mengerti bahwa tibalah saatnya dia akan dipanggil Tuhan. Wah, indah sekali. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia sudah siap mengerti ya kapan waktunya dia akan dipanggil Tuhan, sehingga dia memberikan satu penekanan, dia mengingatkan, dikatakan sampai 3 kali. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu diingatkan kepada kita semua yang saat ini masih hidup dan saat ini mendengar apa yang diingatkan oleh Rasul Petrus itu. Nah, yang pertama yaitu panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita harus makin teguh. Ya, sekali lagi,
panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita harus makin teguh. Saudara, di dalam ayat yang 10 di sana dikatakan, ya, di ayat 10 saya lompat aja dulu supaya saya mengajak saudara untuk menemukan kata panggilan dan pilihan. Ya, di dalam ayat yang 10 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, saudara, yang pertama, Rasul Petrus maksud saya mengingatkan bahwa ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, saudara, di situ ada kata panggilan dan pilihanmu. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus itu bukan secara kebetulan, tetapi kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat penting, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Waduh, itu sesuatu hal yang indah sekali jikalau Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih kita. Sebab saya percaya, kita semua harus percaya, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan pasti punya maksud, punya tujuan yang indah, sebab Dia memanggil dan memilih kita. Nah, saudara, ternyata tidak semua orang mudah menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Sudah berkali-kali mendengar firman Tuhan, sudah berkali-kali diingatkan, tetapi toh mereka masih tetap menutup pintu hati mereka, sehingga mereka tidak mau mendengar panggilan dan pilihan Tuhan. Nah, saudara, bagi saudara yang sudah merasakan bahwa saudara dan saya adalah orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan supaya kita memiliki semakin teguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan keempat, di sana dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ini saudara yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada kita, ya, akan supaya kita memiliki panggilan dan pilihan yang teguh di dalam Tuhan. Ya, saudara, oleh sebab itu kita patut bersyukur, saudara, mensyukuri begitu indahnya bahwa saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita tahu bahwa oleh darah Tuhan Yesus, Dia sudah menyucikan dosa-dosa kita. Ya, seperti hari ini kita peringati perjamuan kudus, ya, oleh tubuh dan darah Yesus kita, ya, mengingat kembali bahwa Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk disucikan dosa-dosa kita dengan satu maksud tujuan, untuk hal-hal yang indah. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi dikatakan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan dosa-dosa kita. Ya,
sehingga kita memperoleh anugerah janji-janjinya yang besar dan berharga. Ada banyak janji-janji yang ditulis dalam firman Tuhan, dan itu diberikan kepada kita semua, orang-orang yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan Yesus. Wah, saudara, jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara tentunya harus selalu mengucap syukur, bersyukur dalam situasi apa saja, di dalam keadaan apa saja. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dia tahu bahwa panggilan dan pilihan Tuhan itu adalah sesuatu anugerah yang dahsyat. Ya, dahsyat saudara. Dan janji-janjinya diberikan kepada kita. Janji yang sangat besar dan berharga itu. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, puji nama Tuhan. Tentunya janji-janji itu bukan hanya berbicara tentang nanti, ya, tentang hidup yang kekal di surga, tetapi saya percaya janji-janji itu diberikan untuk kita, baik di dalam dunia ini maupun di dalam surga yang mulia nanti. Nah, saudara, itu yang perlu diingat, saudara. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengingatkan, sampai tadi katakan sampai 3 kali dia mengingatkan kepada kita, agar panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita semakin teguh dan tidak tergoyahkan. Puji nama Tuhan. Yang kedua saya berikan subjudul, yaitu sungguh-sungguh berusaha. Nah, saudara, yang kedua sungguh-sungguh berusaha. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, di sana dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Jadi, saudara, kita harus semakin sungguh-sungguh berusaha, saudara, untuk menambahkan iman kita itu, saudara. Kita sudah dipanggil, dipilih, dan iman itu harus kita tambahkan terus, Dikatakan imanmu, kebajikan, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara semua orang. Jadi saudara, bukan hanya mengasihi kepada saudara-saudara seiman saja, tetapi juga mengasihi semua orang. Nah, saudara, kalau kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, saya percaya saudara, apabila saudara lebih sungguh-sungguh berusaha, maka saudara, iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus akan semakin bertambah-tambah, dan bertambah-tambah itu akan menghasilkan apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada saudara dan kepada semua orang. Nah, saudara, sehingga pada akhirnya kalau kita simpulkan bahwa di saat kita terus semakin sungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita, maka iman saudara kepada Tuhan Yesus akan semakin kuat, semakin teguh, dan kasih saudara kepada saudara-saudara seiman dan kepada semua orang akan semakin bertambah-tambah. Saudara, itu yang diingatkan oleh Rasul Petrus, saudara. Mari kita mengoreksi diri kita. Adakah kita memiliki iman yang semakin kuat? Adakah kita memiliki iman yang semakin teguh? Yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang percaya bahwa Yesus dapat menolong
segala masalah dan persoalan yang kita hadapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, iman yang seperti itu yang harus bertambah-tambah saudara, sehingga pada saat saudara menghadapi badai, topan dan banjir, saudara tidak akan goyah iman saudara, karena saudara semakin terus berusaha, iman kita semakin teguh dan kuat. Nah saudara, untuk memiliki iman yang teguh dan kuat itu tidak sekedar seperti membalikan tangan saudara, tetapi saudara harus semakin giat di dalam berdoa, semakin giat di dalam beribadah, semakin giat di dalam merenungkan firman Tuhan. 3 hal ini yang harus kita lakukan saudara, sehingga saudara akan memiliki iman yang teguh, ya, melalui doa, melalui merenungkan firman Tuhan, dan setia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, akhir-akhir ini saudara, kejahatan akan semakin merajalela, sebab firman Tuhan katakan dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Ya, sehingga saudara, anak-anak Tuhan membutuhkan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang dapat kita peroleh melalui kita setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, sehingga kasih kita juga akan semakin bertambah-tambah. Kasih kepada Tuhan Yesus, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, kasih yang all out untuk Tuhan, yang habis-habisan untuk Tuhan, tidak pernah terpikir sedikit pun untuk mengecewakan Tuhan, tidak pernah terpikir sedikit pun untuk menyakiti hati Tuhan. Yang terpikir adalah bagaimana saya bisa selalu menyenangkan Yesus yang sudah memanggil dan memilih saya. Saudara, itu adalah kasih yang kepada Tuhan, yang rela menghadapi apapun yang terjadi, karena kita sedang mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, puji nama Tuhan. Nah, juga kasih kepada saudara-saudara kita seiman, dan kasih kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh penolong itu pasti akan menolong saudara dan saya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Baik iman yang teguh, iman yang kuat, dan kasih yang semakin bertambah-tambah kepada Tuhan dan kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Saudara, ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada kita, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga, jangan sampai menjadi buta dan picik. Ya, jangan sampai menjadi buta dan picik, saudara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, ya, perhatikan, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah saudara, di saat iman dan kasih kita, ya, yang harus semakin berlimpah-limpah, ya, semakin melimpah-limpah, kita akan mengenal, ya, Yesus, semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti beberapa minggu yang lalu saya ingatkan, kasihnya yang dalam, kasihnya yang lebar, kasihnya yang panjang, kasihnya yang tinggi kepada saudara dan saya. Itu yang tidak boleh dilupakan saudara. Tapi semakin melimpah-limpah, ya, saudara akan semakin mengenal siapakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu, ya, yang benar-benar sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Iman dan kasih kita harus semakin berlimpah-limpah. Nah saudara, tetapi sebaliknya saudara, kalau iman dan kasih kita melemah atau lemah saudara, kita akan menjadi buta dan picik.
Ya saudara bisa bayangkan orang yang buta dan picik itu ya diumpamakan orang yang tidak mengerti, ya sepertinya sudah melupakan bagaimana pengorbanan Yesus, sudah melupakan bagaimana kasih Yesus yang dalam, panjang, lebar dan tinggi itu. Saudara, dia sudah melupakannya, saudara. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur gereja kita setiap minggu pertama, ya setiap bulan saudara, kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan, sudah disucikan, sudah dihapus melalui darah Yesus. Itu tujuannya juga saudara, untuk mengingatkan kembali pada kita. Ingat saudara, tidak main-main di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Saudara, puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, mari saudara, supaya kita jangan lupa bahwa dosa kita sudah dihapuskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, saya berharap saudara akan terus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang besar itu, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang tidak boleh dilupakan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus, ya, supaya perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang besar itu diberitakan pada orang lain, ya, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, hidup yang kekal bagi mereka juga. Saudara, itulah saudara, mari saudara, biar iman dan kasih kita harus terus semakin berlimpah-limpah. Kita akan semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, ya, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, mari sadari itu saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, dan kasih-Nya, kuasa-Nya itu tidak pernah berubah, ya, bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, ya, tidak akan pernah tersandung, ya. Saudara, tidak pernah akan tersandung. Puji nama Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, orang yang tersandung itu bisa mengalami jatuh, saudara. Tetapi saudara, di saat kita, ya, memiliki panggilan dan pilihan yang semakin teguh, saat kita tersandung, saudara, kita akan cepat bangkit kembali, ya, tidak sampai tergeletak. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wah, luar biasa saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, saat kita dipanggil Tuhan, pintu surga dibuka lebar-lebar untuk menyambut saudara dan saya. Karena saudara dan saya tetap memiliki iman dan kasih yang semakin bertambah-tambah, ya. Panggilan dan pilihannya semakin teguh, semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kita bersama, saudara. Haleluya. Namun sekali lagi saudara, firman Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh. Artinya saudara, ada suatu upaya yang harus kita lakukan.
Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, berusaha, harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihan kita itu semakin teguh, tidak tergoyahkan, tidak menjadi lemah, ya, tetapi semakin teguh, semakin kuat. Ya, kita tidak akan pernah tersandung, saudara. Saat kita tersandung, ya, belum sempat sampai jatuh, kita sudah diluputkan, ya, dari hal-hal yang membuat kita bisa jatuh. Jikalau kita semakin sungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara. Dan janji yang diberikan yang sangat indah, yaitu dikatakan, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, ya, akan dikaruniakan hak penuh, saudara. Hak penuh, saudara. Bukan setengah-setengah, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi hak penuh, artinya berbicara tentang satu kepastian yang diberikan kepada kita untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari saudara, jikalau ada di antara saudara saat ini, baik yang ibadah secara offline maupun online, ataupun saudara mendengar rekaman ini, video ini saudara, dan saudara mungkin mengalami iman yang lemah saudara, sehingga bahkan mungkin saudara sudah tersandung dan jatuh. Ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk bangkit kembali, miliki panggilan dan pilihan itu semakin teguh, supaya kuat, dan iman dan kasih itu semakin teguh juga di dalam Tuhan. Maka saudara benar-benar bersama-sama dengan kita semua akan berhak memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, kembali dengan apa yang sudah kita baca di awal tadi, 3 kali Rasul Petrus mengingatkan, ya, ada kata mengingatkan, dia merasa wajib, bahkan di saat detik-detik terakhir menjelang kematian Rasul Petrus, dia mengingatkan kembali akan hal ini saudara. Puji nama Tuhan, dalam melalui firman yang kita renungkan ini, kita juga diingatkan kembali saudara, dan sekaligus melalui perjamuan kudus pada hari ini kita diingatkan kembali. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara lebih dalam lagi kepada saudara dan saya, menjelaskan lebih dalam lagi, supaya kita benar-benar menangkap apa yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada saudara, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara, mengenal Dia lebih sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau sudah memanggil dan memilih kami Tuhan, biar kami boleh semakin teguh di dalam panggilan dan pilihan yang Tuhan sudah lakukan itu Tuhan bagi kami. Kami akan terus semakin bersungguh-sungguh berusaha supaya iman kami kepada-Mu, kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia akan semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak akan tersandung. Kami tidak mau menjadi orang yang buta dan picik, yang melupakan akan kasih Tuhan, melupakan akan pengorbanan Tuhan Yesus, yang melupakan perbuatan Yesus, melupakan kasih Yesus yang dalam, panjang, lebar dan tinggi itu, dan kasih yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan berkemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus akan memperjelas firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mencoba mencuri firman Tuhan, kami hancurkan kau dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jikalau saat ini mungkin ada yang mengalami kelemahan di dalam imannya, mari Tuhan bangkitkan Tuhan melalui firman-Mu.
biar mereka boleh kembali bangkit, memiliki iman yang teguh kepada Engkau, memiliki kasih yang melimpah kepada Engkau dan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Ya, mari kita persiapkan roti dan anggur. Ya, sudah siap di tangan saudara. Kita akan berdoa sekali lagi buat perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus. Makasih Tuhan, biar Tuhan yang akan memimpin dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari roti kita pegang di tangan kanan kita. Dan saya akan bacakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan bersesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang besar. Kami bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Ya, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau sudah rela menyerahkan nyawa untuk menebus segala dosa-dosa kami, menyucikan dosa-dosa kami, menghapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami terus akan mengingat pengorbanan-Mu, dan kami akan memberitakan berita tentang kematian ini kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ya, kita harus tetap terus ya menjaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan dengan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harus kita lakukan saudara, ya, karena kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Tetapi yang jelas COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya ingin sampaikan, tolong doakan terus buat rencana Natal. Ya, kita mohon maaf, rencana perayaan Natal yang tanggal 27 kita sudah sepakat untuk kita tiadakan. Tetapi kita akan gabung ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember, ya, yaitu jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Nanti akan diatur supaya semua bisa hadir, dan silakan nanti akan diatur supaya siapa yang datang jam 7 dan siapa yang datang jam 9, sehingga tidak terjadi kerumunan, ya. Kita menghindari supaya tidak terjadi kerumunan. Saudara, doakan supaya ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Puji nama Tuhan. Nah, saudara,
Sekali lagi, kalau saudara merasa terbeban untuk membantu ya dana Natal, silakan saudara dapat memberikan persembahan dana Natal itu ke gereja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.